Halo anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar tentang memetik makna dan cara mengidentifikasi informasi penting dari teks narasi. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan mampu memahami informasi dari sebuah teks narasi elektronik dengan baik, serta memahami pesan yang terkandung sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu membaca cerita Kancil dan Buaya? Atau pernah diceritakan Timun Mas oleh orang tuamu? Atau membaca kisah hidup Raden Ajeng Kartini? Jika pernah, artinya kamu sudah pernah membaca dan tidak asing dengan teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi ada yang bersifat fiksi atau hayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi dapat dibuat untuk memberikan pengetahuan atau hiburan bagi pembaca. Lalu, apa ya ciri-ciri atau unsur dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat tokoh, alur, latar tempat dan waktu, serta konflik atau masalah yang diangkat. Bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa yang dialami tokoh terjadi. Selanjutnya, masuk ke bagian komplikasi. Komplikasi ini menggambarkan awal mula masalah atau munculnya konflik. Lalu bagaimana reaksi para tokoh terhadap masalah tersebut, sampai pada klimaks atau puncak masalah. Setelah itu, barulah masuk ke bagian resolusi, yang menggambarkan bagaimana para tokoh menyelesaikan masalah dalam cerita. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Koda berisi pesan moral atau amanat yang ada dalam cerita. Bagian koda ini tidak selalu ada pada sebuah teks narasi. Agar lebih memahami teks narasi, yuk kita bedah contoh teks narasi singkat yang berjudul Kejutan Kungkang. Selamat pagi pembaca. Ketika ibu mengucapkan selamat pagi pembaca, anak-anak menjawab, saya suka membaca. Coba ya sekali lagi. Selamat pagi pembaca. Ya, luar biasa sekali anak-anak ibu. Semua sangat suka membaca. Coba anak-anak perhatikan. Ibu di sini mempunyai buku yang berjudul Kejutan Kungkang. Buku ini dikarang oleh Andina Subarja. Coba lihat sampul dari buku yang ibu tampilkan ini. Kira-kira kalian tahu apa itu? Coba ada yang bisa tahu apa itu kungkang? Ya, betul, hewan, binatang. Hewan seperti apa ya? Ya, betul, luar biasa. Hewan yang lambat. Coba kira-kira kita lihat menurut anak-anak dari sampul ini berisi tentang apa ya ceritanya? Judulnya Kejutan Kungkang. Ada gambar seekor hewan yang sedang memegang kado. Berarti nanti kungkangnya dapat hadiah kah? Supaya tidak penasaran, yuk langsung saja simak ceritanya. Coba lihat, kungkang sedang makan dengan hewan apa ya ini? Makan dengan tikus. Iya, tikus. Coba sekarang ibu ingin tahu, ada hewan apa saja ya di gambar ini? Coba.
Ya, ada semut, tikus, ular, ular. Wah, di mana kalian melihat ular? Oh, ini ada ular ya yang sedang di atas meja. Luar biasa sekali ya anak-anak, pintar sekali mengamati. Itulah seorang pengamat suka mengamati dengan detail. Mari kita baca. Kungkang adalah hewan yang gerakannya sangat pelan. Wah, benar anak-anak. Ternyata kungkang adalah hewan yang lambat. Hewan yang berjalan dengan sangat pelan. Dia tidak pernah terburu-buru. Kungkang mengikat pita kado dengan pelan. Sangat pelan. Kungkang berjalan dengan pelan. Sangat pelan. Wah, kira-kira apa ya yang terjadi kalau dia berjalannya pelan seperti ini? Ketinggalan, terlambat, lambat sampainya. Wah, anak-anak keren bisa memprediksi. Coba kita lihat. Loh, tik, tik, tik. Aha, untung kungkang membawa payung. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan kungkang setelah ini? Membuka payung. Kira-kira membuka payungnya bagaimana ya anak-anak? Lambat, lama, pelan. Wah, anak-anak hebat ya menghubungkan peristiwa berjalan yang lambat dengan membuka payung dengan sangat pelan. Kungkang membuka payung dengan pelan, sangat pelan. Ya, keburu selesai hujannya. Ya, anak-anak pintar. Keburu cerah cuacanya karena si kungkang membuka payung dengan sangat pelan. Kungkang melanjutkan perjalanannya dengan pelan. Kira-kira dia terburu tidak ya? Akan terlambat tidak ya? Loh, sampai apa? Sampai malam. Akhirnya kungkang sampai. Kungkang menekan bel rumah temannya dengan sangat. Coba bantu ibu meneruskan kalimat ini. Kungkang menekan bel rumah temannya dengan sangat. Sangat. Sangat pelan. Ting tong. Halo, apakah aku terlambat? Kata kungkang. Aduh, terlambat tidak ya? Coba kita lihat. Selamat datang kungkang. Kamu tepat waktu. Hah? Kok bisa? Ada yang bisa menebak tidak? Kok kungkangnya ternyata masih tepat waktu? Ada yang bisa menjawab? Karena pestanya malam? Atau perginya lebih awal? Atau barangkali berangkatnya 1 hari sebelumnya? Nah, ternyata teman-teman kungkang di sini adalah, coba lihat. Ia adalah hewan-hewan yang berjalan dengan lambat.
Ternyata kadonya bukan untuk kungkang, tetapi dialah yang memberikan kado kepada si kura-kura, temannya yang sedang berulang tahun. Nah, begitulah ceritanya anak-anak semuanya. Seru sekali ya. Ceritanya tidak tertebak sama sekali. Nah, setelah menyimak dan memirsa cerita kejutan kungkang tadi, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulis di buku catatan kalian ya. Yang pertama, siapa saja ya tokohnya? Pertanyaan kedua, di mana latar tempat dan kapan latar waktu dalam cerita? Selanjutnya, bagaimana karakter kungkang yang digambarkan dalam cerita? Apa ya yang menjadi masalah dalam cerita kejutan kungkang tadi? Mengapa kungkang akhirnya tidak terlambat menghadiri acara ulang tahun temannya? Dari informasi penting yang kalian temukan, sebutkan pesan apa saja yang dapat dipetik untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pause dulu ya videonya sembari kalian menjawab pertanyaannya. Nah, belajar dari kisah kejutan kungkang, kita dapat memetik pesan moralnya dalam kehidupan sehari-hari untuk terus menghargai teman, tebarkan selalu kebaikan dengan berbagi, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah, serta belajar untuk selalu tepat waktu. Yuk kita terapkan nilai-nilai itu dalam diri kita. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak video pembelajaran ini? Menyenangkan bukan? Sebagai tugas kalian di rumah, scan cerita tentang Aku Suka Caramu, baca, kemudian pirsalah cerita tersebut bersama orang tua di rumah. Setelah itu, temukanlah informasi penting dan pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.